Amikom itu punya lembaga yang atau organisasi untuk membantu teman-teman yang minat di bidang wirausaha. Nah, ini ruangannya. Terus sebenarnya apa sih yang dilakukan? Mungkin teman-teman pasti sangat familiar dengan Tokopedia. Saya yakin dari ratusan yang join ke sini, ya 95% lah tahu apa itu Tokopedia. Terus berikutnya adalah Traveloka. Pasti teman-teman di sini juga sangat familiar dengan Traveloka, Tiket.com, Grab, terus ada Gojek. Pasti sangat familiar dengan hal-hal ini. Nah, tapi mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu, mungkin ya lebih sedikit lah yang tahu soal Bluebird atau Pusaka Taksi. Mungkin kalau teman-teman tinggalnya di Jakarta, di Bandung, di Bali, di Semarang, kayak gitu tahu ya. Cuman di luar itu mungkin nggak banyak yang tahu apa sih Bluebird, apa sih Pusaka. Nah, padahal perusahaan ini itu lahirnya jauh lebih dulu daripada Gojek, daripada Grab. Cuman orang itu lebih mengenal Grab dan lebih mengenal Gojek dibanding taksi ini. Padahal ini dari tahun 1972 kalau nggak salah, jadi udah puluhan tahun. Tapi tergantikan oleh perusahaan yang relatif baru berdiri, kayak Gojek dan Grab. Nah, kita bahas inkubator itu apa sih sebenarnya? Inkubator ABP itu apa? Jadi di sini di bawahnya kan ada startup inkubator. Nah, startup itu sendiri apa sih? Jadi startup itu adalah istilah yang muncul mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu ya. Belum lama banget gitu dibanding istilah UKM. Cuman goalnya di sini adalah biasanya perusahaan konvensional, perusahaan pada umumnya itu perkembangannya linear kayak gini grafiknya. Jadi pelan-pelan naik. Cuman konteks startup itu pertumbuhannya bisa eksponensial. Jadi dengan waktu yang relatif singkat itu penetrasi pasarnya sangat besar. Contohnya ya Gojek sama Grab gitu di Indonesia, Tokopedia yang usianya mungkin 10-an tahun yang lalu. Itu bisa mengalahkan perusahaan yang usianya itu sudah puluhan tahun. Di sini kata kuncinya adalah disruptif. Jadi ada inovasi baru. Sekarang kalau teman-teman pesen makanan, pesen ojek, itu kan nyaman banget ya dibandingkan dulu harus negosiasi ke pangkalan dan lain sebagainya. Nah, solusi itu yang dijual. Jadi ini jualan solusi. Jadi bisnis yang jualan solusi. Nah, terus inkubator itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman di sini adik-adik calon mahasiswa baru pasti udah pernah lihat ini harusnya ketika sekolah di pelajaran biologi ada mekanisme inkubasi. Biasanya inkubasi itu digunakan untuk menghangatkan telur biar menjadi anak ayam yang berkualitas tinggi, biar menetas dan tumbuh besar itu persentase hidupnya lebih tinggi gitu. Makanya dikasih lampu, dikasih kehangatan kayak gitu. Nah, ini juga yang coba diadopsi oleh konsep inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis konsepnya juga hampir sama inkubasi telur ayam ini. Jadi teman-teman yang memang ada minat bisnis, cuman belum tahu arahnya itu kemana, networknya belum begitu banyak,
itu bisa dibantu diarahkan, diangetin gitu, support sistemnya dilengkapin, ada program, ada akses ke lembaga pendanaan, terus ada mentoring, ya intinya dibina lah. Nah itu yang dilakukan di inkubasi bisnis. Jadi kita pembinaan. Nah outputnya apa? Outputnya ini beberapa cerita ya. Ada salah satu binaan kita yang masuk ke inkubasinya ABP. Itu dia omsetnya ketika masuk memang sudah punya produknya robot. Mungkin barangkali ada yang tahu ya, namanya Igibot. Produknya robot land follower. Dia bisa bikin robot kebetulan, terus dijual ke komunitas, kok laku gitu sama dia. Nah selama beberapa bulan, mungkin hampir setahun lah, dia omsetnya itu belasan juta, 13 juta kalau nggak salah. Padahal udah lama ya, beberapa bulan, bisa tahu dari bulannya 1 juta gitu, mungkin kalau di rata-rata gitu. Nah terus habis itu ketemu kita, terus kita kenalin dengan beberapa orang, beberapa program, sampai akhirnya bisnisnya bisa bertumbuh dengan pesat. Yang semula itu hanya perseorangan, namanya Mas Hasan, bahkan belum lulus kuliah, dia sudah bisa menghasilkan omset lebih dari 1 miliar dalam 1 tahun. Nah hal kayak gini yang dilakukan oleh inkubator kami gitu. Jadi mencoba menggali potensi pasir yang itu bisa dipoles menjadi sebuah berlian gitu. Nah dan manfaatnya ke siapa ya? Manfaatnya ke mereka sendiri. Mereka sebelum lulus, si Mas Hasan ini sudah bisa beli rumah, dan rumahnya juga setahu saya cash belinya. Ada sebuah co-foundernya itu habis beli mobil, dan itu belum lulus. Nah teman-teman semua bisa kayak gitu kalau memang punya minat dan bener-bener mau berjuang untuk itu. Ada lagi namanya WeHouse. WeHouse itu revenue-nya juga udah lebih dari 5 miliar. Itu alumni Amikom yang ketika dia kuliah, dia wirausaha, dia punya beberapa usaha, punya sablon, terus punya bisnis sepatu, terus habis itu punya homestay juga. Dia punya banyak homestay di Jogja. Terus PT-nya PT Media Inovasi Nusantara. Seperti itu. Nah ini juga teman-teman bisa menjadi kayak gini. Kita cuma ngasih wadah aja sih, ngasih jalan ya. Endingnya teman-teman sendiri yang memutuskan mau ke arah mana. Ini ada hanya salah satu wadah untuk menampung potensi teman-teman. Bahkan hal-hal yang kita lakukan untuk mengupgrade kompetensi, mengupdate kurikulum itu nggak cuma dilakukan di Indonesia aja. Kita studi banding, belajar itu sampai ke beberapa negara kayak Hong Kong, di inkubator bisnisnya Hong Kong, terus habis itu bahkan NTU, jadi salah satu perguruan tinggi top di Asia Tenggara, NTU di Singapura, itu datang ke Amikom untuk belajar juga. Jadi kita saling belajar. Ini para petinggi-petinggi inkubator NTU belajar di Amikom. Kita juga belajar dari mereka gitu. Terus NUS juga dari Singapura tuh belajar ke Amikom, di ruangannya di Amikom yang bawah ini. Terus dia juga pernah dapat program untuk belajar terkait startup ekosistem di Australia. Ini partnernya kita, networknya kita. Ini narasumber yang pernah kita undang. Kita pernah mengundang foundernya tiket.com. Jadi yang buat tiket.com itu pernah kita undang untuk mengasih pembekalan ke teman-teman
calon wirausaha di ABP. Kita pernah undang co-foundernya Bukalapak, jadi pendirinya Bukalapak kita undang ke ABP, dan masih banyak lagi yang kita undang di ABP. Dan nggak cuma itu, kita di ABP juga ada beberapa penghargaan yang sudah kita terima. Salah satunya adalah dari Kemenristek-Dikti sebagai inkubator terbaik dengan pendampingan dan pembinaan terhadap Tenan itu startup ya. Terus dari penghargaan beberapa hal yang lainnya, bahkan kalau di Jogja kita juga dapat penghargaan sebagai inkubator yang paling populer di Jogja. Buka di IG-nya komunitas namanya Jogja Startup, itu komunitas independen. Itu akhir tahun lalu mengadakan survei ke sekian ratus atau sekian ratus orang, dan yang paling populer kalau di Jogja itu ABP Inkubator. Dan kita tahun lalu menyelenggarakan event juga, itu menjadi event paling populer di tahun 2019. Nah, ini adalah startup kami, binaan kami ada banyak. Ini program kami. Jadi kita ada acara di TV, kalau teman-teman itu punya akses ke RPTV. Itu setiap Rabu jam 9 itu ada program namanya Startup Clinic, itu yang isi adalah teman-teman dari inkubator. Terus ini ada startup, itu setiap 2 minggu sekali kita selenggaraan di IG-nya Inkubator Amico. Mungkin bisa di follow bagi teman-teman yang tertarik @ABP-Incubator. Itu banyak banget materi di situ. Di YouTube-nya ABP Incubator itu juga banyak beberapa materi yang ada di situ. Kita ada banyak kegiatan, ini kegiatan-kegiatan kita. Jadi ada Jogja Startup Sprint, ada Jogja Startup Day,